Pernahkah kamu merasa sudah bekerja lebih keras dari siapapun yang kamu kenal? Berangkat paling pagi, pulang paling malam, memeras keringat setiap hari, tapi saldo rekeningmu seolah jalan di tempat. Sementara di luar sana, kamu melihat orang-orang yang sepertinya bekerja lebih santai, punya banyak waktu luang, tapi uang seolah-olah mengejar mereka. Uang datang kepada mereka dengan begitu mudahnya. Apakah dunia ini tidak adil? Atau ada sebuah rahasia besar yang belum kamu ketahui? Dengarkan saya baik-baik. Selama bertahun-tahun, kita dicekoki kebohongan bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci kesuksesan. Itu adalah kebohongan yang membuat jutaan orang terjebak dalam siklus kelelahan tanpa akhir yang kita sebut rat race. Faktanya adalah, kerja keras itu penting ya, tapi bekerja keras dengan pola pikir yang salah ibarat kamu berlari sekuat tenaga di atas treadmill. Berkeringat, lelah, tapi kamu tidak pergi kemana-mana. Uang bukanlah selembar kertas atau deretan angka di aplikasi m-banking kamu. Uang adalah energi. Dan energi ini hanya akan tertarik dan menetap pada orang-orang yang memiliki frekuensi yang tepat. Frekuensi itu bernama pola pikir. Di video kali ini, saya tidak akan memberikan motivasi kosong. Saya akan membongkar 5 pola pikir absolut yang membuat uang mengejar kamu, bukan sebaliknya. Dan saya peringatkan dari sekarang, poin keempat nanti akan sangat menampar realita kebanyakan orang, karena ini adalah kesalahan yang hampir pasti sedang kamu lakukan saat ini. Siapkan pikiranmu, pastikan kamu menonton sampai detik terakhir, karena informasi ini akan mengubah lintasan finansial hidupmu selamanya. Mari kita mulai. Pola pikir pertama yang membedakan orang yang dikejar uang dan orang yang mengejar uang adalah pola pikir kelimpahan, abundance mindset, versus pola pikir kekurangan, scarcity mindset. Coba cek diri kamu sendiri. Saat kamu melihat temanmu sukses, tetanggamu beli mobil baru, atau rekan kerjamu naik gaji, apa reaksi pertamamu? Apakah kamu ikut senang? Atau ada rasa iri, cemas, dan berpikir, wah, jatah rezeki di dunia ini berkurang lagi. Jika kamu merasakan yang kedua, kamu sedang mengidap virus scarcity mindset. Orang dengan pola pikir ini melihat dunia seperti sebuah kue pie yang ukurannya tetap. Kalau ada orang lain yang mengambil potongan besar, berarti jatah untuk dirinya akan semakin kecil. Akibatnya, mereka jadi pelit, takut berbagi ilmu, takut berinvestasi, dan selalu fokus pada menabung uang receh hingga lupa cara menghasilkan uang besar. Tapi orang yang dikejar uang punya abundance mindset. Mereka tahu bahwa uang di dunia ini dicetak setiap hari. Kekayaan itu diciptakan, bukan sekedar didistribusikan. Ketika mereka melihat orang sukses, mereka menjadikan itu sebagai bukti bahwa kesuksesan itu mungkin dan mereka belajar darinya. Mereka tidak fokus memotong kue yang kecil menjadi remah-remah. Mereka berfokus mencari cara bagaimana membuat oven yang lebih besar agar bisa memanggang kue yang raksasa. Berhentilah merasa bersaing dengan rezeki orang lain. Uang di dunia ini lebih dari cukup untuk membuatmu kaya raya. Ubah fokusmu dari mengamankan apa yang ada menjadi menciptakan nilai yang baru. Ini membawa kita ke pola pikir yang kedua. Ini sangat penting. Tolong catat ini baik-baik. Jangan pernah menargetkan uang sebagai tujuan utama. Jadikan uang sebagai efek samping. Saya tahu ini terdengar munafik. Kamu mungkin berpikir, saya nonton video ini kan justru buat cari uang. Saya paham. Tapi dengarkan hukum alam ini. Uang hanyalah tanda terima, receipt, atas nilai atau solusi yang kamu berikan kepada dunia. Semakin besar masalah yang kamu pecahkan untuk orang lain, semakin banyak uang yang akan datang kepadamu. Kenapa seorang dokter bedah jantung dibayar miliaran rupiah, sedangkan tukang sapu jalanan dibayar UMR? Apakah tukang sapu tidak bekerja keras? Mereka bekerja di bawah terik matahari, menguras fisik. Jawabannya bukan pada seberapa keras keringat yang keluar, tapi seberapa langka dan bernilai solusi yang diberikan. Semua orang bisa menyapu jalan, tapi hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa membedah jantung manusia tanpa membunuhnya. Orang miskin setiap hari bangun pagi dan berpikir, bagaimana caranya saya dapat uang hari ini?
Orang kaya setiap hari bangun pagi dan berpikir, masalah siapa yang bisa saya selesaikan hari ini? Nilai apa yang bisa saya berikan hari ini? Jika kamu saat ini merasa uang sangat susah didapat, tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa besar nilai yang sudah kamu berikan ke pasar? Kemampuan apa yang kamu punya yang sulit digantikan oleh orang lain atau AI? Tingkatkan value diri kamu, selesaikan masalah orang banyak, dan saya jamin, uang akan meluncur deras ke rekeningmu tanpa kamu harus memohon-mohon. Sekarang kita masuk ke pola pikir ketiga. Ini adalah fondasi yang membedakan orang yang terlihat kaya dengan orang yang benar-benar kaya. Namanya adalah delayed gratification atau menunda kepuasan. Orang yang tidak pernah gagal di usia 20-an atau 30-an biasanya adalah orang yang bermain terlalu aman. Dan bermain terlalu aman di era yang bergerak sangat cepat ini adalah risiko yang paling berbahaya. Jangan takut gagal. Takutlah jika kamu berada di tempat yang sama 5 tahun dari sekarang karena kamu tidak berani mencoba apa-apa. Dan akhirnya, pola pikir kelima yang mengikat semuanya. Orang yang dikejar uang tidak pernah berhenti berinvestasi dari leher ke atas. Aset terbesar yang bisa mencetak uang paling banyak dalam hidupmu bukanlah properti, bukan kripto, bukan emas. Aset terbesar itu ada di antara kedua telingamu, otakmu. Pernahkah kamu berpikir, kenapa jika uang para miliarder dunia diambil semuanya hari ini, dalam waktu beberapa tahun mereka bisa kembali menjadi miliarder? Karena kekayaan mereka tidak terletak pada saldo bank mereka, melainkan pada keahlian, networking, dan pengalaman yang ada di kepala mereka. Berhentilah mengeluh tidak punya modal. Modal awal yang paling penting adalah ilmu. Jika kamu punya sisa uang Rp100.000, jangan dibelikan kopi kekinian. Belikan buku tentang keuangan. Beli kuota internet untuk menonton course gratis di YouTube. Semakin banyak kamu belajar, semakin luas sudut pandangmu melihat peluang. Di saat orang lain melihat krisis, kamu melihat celah bisnis karena otakmu sudah dilatih dengan ilmu-ilmu yang tepat. Mari kita rangkum. Jika kamu ingin uang datang kepadamu, 1. Ganti scarcity menjadi abundance. Dunia ini penuh peluang. 2. Fokus ciptakan nilai. Jadikan uang sebagai efek samping. 3. Kuasai seni menunda kepuasan. Berhenti flexing sebelum waktunya. 4. Ubah cara pandangmu terhadap kegagalan. Jadikan itu sebagai data. 5. Dan teruslah berinvestasi dari leher ke atas. Mengubah kelima pola pikir ini tidak akan membuatmu kaya dalam semalam. Ini bukan sihir. Tapi saya berani garansi, jika kamu secara konsisten menerapkan cara berpikir ini, dalam waktu 3-5 tahun ke depan, kamu tidak akan mengenali kondisi finansialmu yang sekarang. Kamu akan berevolusi, berada di level yang jauh berbeda. Keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu akan menutup video ini dan kembali ke kebiasaan lama, atau kamu akan menjadikan hari ini sebagai titik balik? Jika video ini membuka pikiranmu, klik tombol like dan subscribe, agar algoritma YouTube tahu bahwa kamu adalah orang yang serius ingin bertumbuh secara finansial dan akan terus merekomendasikan konten-konten berkualitas kepadamu. Tulis di kolom komentar, dari 5 pola pikir tadi, mana yang selama ini paling sering kamu abaikan dan ingin kamu perbaiki mulai hari ini? Mari kita berdiskusi di bawah.